Baik, bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Ibu Nur Fadila sebagai dosen pengampu mata kuliah K3LH dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada Zoom kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Andi Kisya Salsabila dari kelas B, kelompok I selaku moderator pada pertemuan hari ini. Kelompok I terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu ada Ahmad Maulid, yang kedua ada Andi Zulkifli, yang ketiga ada Wasti, dan yang keempat saya sendiri Andi Kisya Salsabila. Baik, judul materi yang akan kami bawakan yaitu bahan beracun dan berbahaya. Berikut poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian bahan beracun dan berbahaya serta jenis-jenisnya. Yang kedua, sifat dan klasifikasi dari B3. Yang ketiga, upaya pengolahan limbah B3. Dan yang keempat, upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari bahan beracun yang berbahaya. Untuk mempersingkat waktu, baik, poin pertama akan dibawakan oleh Saudari Wasti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri yang pertama. Pada Zoom kali ini, yang pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian dan jenis bahan beracun dan berbahaya atau limbah B3. Limbah B3 atau kata B3 merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah, yaitu beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan dari rumah tangga domestik diantara lain adalah bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, bersih kamar mandi, pembersih kaca, dan pembersih lantai. Kedua itu jenis limbah B3. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor, korosi, pelarutan kerak, pencucian, dan pengemasan. Yang kedua itu limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri atau kegiatan utama. Yang ketiga atau yang terakhir adalah limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi pertama dari Saudari Wasti. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu sifat dan klasifikasi dari B3 yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Maulid. Kepadanya saya persilahkan. Sifat dan klasifikasi dari B3. Mudah meledak. Limbah mudah meledak adalah limbah yang suhu dan tekanan rendah dapat membakar dan dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya saat penanganannya, pengangkutan, dan pembuangannya karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga. Adapun limbah B3 dengan sifat meledak, eksplosif dan laboratorium seperti asam terikat.
D. Mudah menyala. Limbah yang memiliki sifat mudah menyala adalah limbah yang dapat termakan karena terikat dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan rendah. Contoh limbah B3 yang mudah menyala misalnya pelarut benzena, pelarut benzena atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pemurnian logam, dan laboratorium kimia. C. Beracun. Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik dari kontak pernapasan, kulit, maupun mulut. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida. D. Berbahaya. Limbah berbahaya adalah limbah yang baik kepada air maupun gas yang menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi atau orang. E. Korosif. Limbah yang korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan kerusakan pada meja, mempunyai pH 2 bersifat asam dan pH 12,5 hingga bersifat basa. Contoh limbah B3 korosif misalnya jika asam sulfur digunakan dalam baja, limbah asam dari acu, serta limbah seperti helium dioksida pada industri logam. F. Bersifat iritasi. Limbah yang dapat menimbulkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit, peradangan, menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk saat hidup. Contoh limbah ini adalah formiat yang dihasilkan dari industri karet. G. Berbahaya lingkungan. Limbah dengan karet ini adalah limbah yang akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Misalnya limbah CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari bumi. Materi selanjutnya saya kembalikan ke atas. Baik, untuk teman-teman, mungkin saya ingatkan kembali ya, karena waktu kita hanya 15 menit untuk satu kali presentasi. Jadi presentasi berikutnya akan dibawakan oleh Saudara Andi Zulkifli. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Kali ini saya ingin menjelaskan apa itu upaya pengolahan limbah B3. Reduksi limbah dengan mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan atau housekeeping. 2. Kegiatan pengemasan dilakukan dengan penyimbolan dan pelabelan yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3. 3. Upaya pemanfaatan dapat dilakukan melalui kegiatan daur ulang. 4. Pengolahan limbah B3 Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, akan dibawakan oleh Saudari Wasti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, untuk materi yang terakhir, yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dan dari bahan beracun dan berbahaya atau B3. Yang pertama itu pengendalian penggunaan bahan beracun atau mengurangi atau menghindari penggunaan bahan beracun atau berbahaya secara keseluruhan. Yang kedua, pengolahan limbah. Proses dan pembuangan limbah secara aman sangat penting. Pabrik dan industri harus mengadopsi praktik-praktik pengolahan limbah yang sesuai dengan standar keamanan dan lingkungan. Yang ketiga, teknologi pengurangan pencemaran atau pengembangan teknologi untuk mengurangi emisi bahan beracun dan berbahaya ke lingkungan merupakan area penelitian yang sangat penting.
Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya bahan beracun dan berbahaya serta cara mengelolanya dengan aman adalah langkah sangat penting. Yang kelima atau yang terakhir adalah inovasi dan penelitian. Investasi dalam inovasi dan penelitian untuk mengembangkan bahan-bahan alternatif yang lebih aman serta teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien dapat membantu mengurangi dampak negatif dari bahan beracun dan berbahaya. Baik, itulah materi yang terakhir yang telah saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas setiap materi yang disampaikan dari kelompok kami. Jadi kesimpulan pada presentasi kita pada hari ini yaitu bahan kimia berbahaya adalah segala bentuk bahan kimia berupa zat tunggal maupun campuran yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Selain itu berdampak pada kesehatan yang artinya apabila jika terjadi kontak antara bahan kimia tersebut dengan tubuh kita, maka kemungkinan besar akan menimbulkan efek buruk bagi kesehatan dan akan menimbulkan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan. Nah, itulah tadi rangkaian presentasi dari kelompok I mengenai bahan beracun dan berbahaya. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.